Donasi itu mau dipakai buat apa, itu urusan dia. Kita sebagai pemberi atau kalau mungkin sebagai pemberi donasi tidak boleh mencampuri lagi karena sudah diberikan. Haknya berpindah dari hak miliknya donasi diserahkan ke Agus menjadi hak miliknya Agus. Ketika sudah menjadi hak miliknya Agus, berarti udah haknya Agus untuk menggunakan donasi itu. Mau buat apa itu urusan dia. Begitu, itu yang namanya donasi. Yang salah yang memberikan donasi dong. Semakin memanas guys. Jadi Agus Salim dengan Teh Novi ini semakin memanas ya. Teh Novi setelah dilaporkan ternyata ada pandangan-pandangan hukum dari beberapa praktisi hukum ya. Salah satunya ya yaitu praktisi hukum atau lawyer kondang yang tidak asing lagi yaitu Hotman Paris dan kedua Deolipa Yumara ya. Ini juga praktisi kondang ini memberikan pandangan-pandangan hukum yang sangat luar biasa dan tentunya kita tidak bisa berpihak kemanapun, kita harus objektif menilai. Dan ada beberapa lawyer lagi ya seperti Farhad Abbas dan kuasa hukum Agus Salim itu berpandangan seperti ini. Kalian penasaran bagaimana videonya? Mari kita simak. Ya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari secara Agus. hukum uang itu sudah menjadi milik Agus, itu kata Hotman Paris. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang nyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Secara hukum itu uang itu tidak bisa lagi untuk dipersalahkan, itu kata Bang Hotman Paris ya, itu seperti itu ya. Bagaimana komentar dari Bang Deolipa Yumara ini juga praktisi hukum yang sangat kondang dan fenomenal. Jadi begini, yang namanya donasi itu adalah sumbangan atau pemberian dari satu orang ke orang lain. Tidak dalam bentuk perikatan atau ikatan. Jadi sumbangan, pemberian, namanya donasi. Dari kelompok orang kepada orang lain namanya donasi. Pemberian ini sifatnya setara. Jadi Agus tidak berada di bawah kekuasaan orang tersebut. Jadi ini yang namanya donasi. Yang namanya donasi atau pemberian atau hadiah yang sifatnya pribadi ketemu pribadi itu boleh dan sah. Nah, kemudian ketika sudah diberikan, misalnya donasi sudah diberikan kepada Agus, ya tentunya menjadi haknya Agus. Tentunya jadi haknya Agus, itu menurut Bang Deolipa ya. Deolipa itu mengatakan itu udah jadi haknya Agus guys ya. Donasi itu mau dipakai buat apa, itu urusan dia. Kita sebagai pemberi atau kalau mungkin sebagai pemberi donasi tidak boleh mencampuri lagi karena sudah diberikan. Haknya berpindah dari hak miliknya donasi diserahkan ke Agus menjadi hak miliknya Agus. Kita itu tidak boleh menyampuri katanya gitu ya. Dari pemberi ke donasi ya, ke yang menampung donasi itu mungkin ya, terus diberikan kepada Agus gitu ya. Ketika sudah menjadi hak miliknya Agus, berarti udah haknya Agus untuk menggunakan donasi itu. Mau buat apa itu urusan dia. Begitu, itu yang namanya donasi. Yang salah yang memberikan donasi dong. Yang salah yang memberikan donasi guys ya. Jadi salah yang memberikan donasi. Kenapa? Secara sukarela dan secara mau-maunya memberikan sebuah donasi ya. Akan tapi jika diselewengkan dananya donasi tersebut, ya mungkin kita tidak rela gitu ya teman-teman ya. Pemberi donasi salah, ketika dia sudah memberikan dia harus ikhlas gitu. Kalau dia masih transparan nggak bisa. Transparasi terhadap pemberian itu hanya bisa dilakukan secara struktural. Guys, jadi konteksnya kita memberikan sesuatu kepada siapapun ya, mau bantu siapapun, itu konteksnya itu ikhlas lah. Mau buat apapun dia ya, mau dibuat bagaimanapun dia, yang penting kita ikhlas aja dulu. Mungkin seperti itu guys ya. Dari pimpinan kepada bawahan. Misalnya apa? Misalnya begini, pimpinan ngasih uang kepada bawahan, tolong dong beliin semen 5 biji. Ternyata oleh bawahan itu nggak dibeliin semen, dia pakai tuh buat bayar utang segala macam. Ini kan struktural, atas perintah atau atas pemberian, dan pemberian sifatnya adalah perintah, sehingga ini disebut penggelapan. Jadi ketika yang seperti ini namanya penggelapan atau penyelewengan. Ya betul, gitu. betul Tapi juga kalau ya. Saya juga jadi bengong juga nih. Bang Deolipa bilangnya misalnya atasan memberikan uang untuk membelikan semen, terus ternyata tidak dibelikan semen ya, dan uangnya dipakai untuk hura-hura, itu namanya penggelapan katanya. Tapi kalau Agus itu tidak katanya ya. Donasi yang sifatnya non struktural antara individu ketemu individu, donasi namanya, itu dinamakan pemberian. Nah, pemberian ini ketika sudah diberikan, haknya sudah berubah. Jadi nggak bisa donatur ini kemudian kami minta transparan, uangnya buat apa, nggak bisa.
salahnya mereka ngasih donasi. Salahnya Jadi mereka. yang dimaksud donasi adalah pemberian yang ikhlas dan tidak boleh diganggu gugat setelah Ya diberikan. juga ya sih Tidak ya, boleh kalau juga ditanya-tanya. dipikir-pikir ya. Kalau memang sudah diberikan dengan ikhlas ya, untuk kita kan memang tidak tahu ya orang itu mau dibuat apa setelah kita memberi ya kan gitu ya. Kita tidak bisa memantau terus ya. Dan kita memang harus ikhlas gitu, mau dibuat apa aja boleh kata Bang Deolipa gitu ya. Buat apa buat setelah diberikan, kecuali pemberian orang tua kepada anak. Nah ini buat sekolah ya, sama anak uangnya dipakai main-main, dipakai buat beli mainan, beli apa. Nah orang tua bisa marah. Kenapa orang tua bisa marah? Ya karena dia hubungannya kan terikat antara orang tua dan anak, hubungannya ada. Kalau donasi itu nggak ada hubungannya. Beda kalau si penerima donasi bilang, oh uang saya terima tapi saya kuasakan kepada pihak ketiga untuk mengurus, itu beda. Tapi kan ini nggak ada. Jadi si pihak ketiga ini nggak boleh mengklaim udah saya ngurus deh, ya nggak bisa. Karena hubungannya adalah hubungan perpindahan hak secara murni. Ketika dia sampaikan, si donatur atau pihak ketiga menyampaikan, oh kami udah ngasih uang ke sini tapi uangnya dipakai buat ini, itu terjadi pencemaran nama baik kalau disampaikan di depan publik. Kalau dia disampaikan di media atau dia buat podcast, ya pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan? Ya si penerima donasi. Jadi itu pencemaran nama baik ya. Mungkin kalau menurut beliau ya, ini kan pakar hukum ya, jadi orang praktisi hukum ya. Jadi kalau ceritanya penerima donasi ini kemudian melaporkan seseorang atau pihak ketiga menceritakan itu, udah terjadilah yang namanya pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik lewat cyber atau lewat elektronik ya pencemaran nama baik undang-undang ITE masuk itu unsurnya. Masuk ternyata ya. Jadi Teknovi itu katanya sudah masuk unsurnya di undang-undang ITE itu, kata Bang Deolipa Yumara ya. Kalau kita berpodcast, kita harus tahu mana yang podcast kita potensi mencemarkan nama baik orang lain atau mencemarkan hak-hak orang lain, kepribadian orang lain. Itu kita harus tahu, harus kita pilah-pilah. Kalau nggak bisa memilah-milah itu dulu, jangan deh bikin podcast. Itu beresiko. Nah sekarang resikonya itu, ketika dilaporkan ya harus ditanggung. Yang model-model pencemaran nama baik ini kan ada yang namanya restoratif justice. Berdamainya bagaimana, supaya maaf-maafannya bagaimana, kan ada diatur. Jadi itu dulu deh, begitu. Tapi yang jelas, ketika kita buat podcast kemudian kita akhirnya menceritakan seseorang, keburukan orang lain yang belum tentu juga, dan walaupun sudah tentu juga, itu dianggap sebagai pencemaran nama baik. Nah, resikonya itu. Dan jadi kalau si yang dicemarkan melaporkan, ya sudah, itulah hukum pidana yang berlaku. Ya tentunya di undang-undang separat itu sanksinya ada 5 tahun penjara, ada 4 tahun penjara, begitu kan. Macam-macam sanksinya, karena pasalnya banyak tuh tentang pencemaran nama baik kan dengan ini. Jadi ya itu harus dijalanin, bahkan disidangkan juga. Bisa bebas, bisa ini, bisa ditahan, bisa dihukum. Oh begitu ya. Jadi itu pandangan Bang Deolipa Yumara ya. Kita mau percaya sama siapa ya? Kita lihat akhir dan ending kasus ini atau berita ini. Apa legal standing daripada Novi ataupun yayasannya untuk menguasai uang Agus? Saya mau lihat bagaimana perjanjian awalnya, bagaimana anggaran dasar rumah tangga yayasannya. Saya mau lihat apakah ada dapat kuasa atau mandat. Kalau dia mengatakan donatur menyuruh kami menarik kembali, donatur mana? Donatur siapa yang menyuruh kembali? Ya, ini lagi dikaji pasal penipuan. Ya, apa maksudnya? Berarti Kak Agus digunakan sebagai alat untuk mencari uang, dipasang nomor rekeningnya, kemudian dipermalukan, dihujat, dibully, diejek, seolah-olah uang 1,5 miliar nggak pakai berobat BPJS. Saya orang marah. Harusnya kalian bersyukur. Orang bisa menggunakan fasilitas layanan yang disiapkan oleh negara yang namanya BPJS. Sampaikan, aku akan bikin laporan. Baik, disampaikan. Saya harus tegas sebagai ketua yayasan. Nanti Agus akan ketarik-tarik. Semua akan berkaitan. Ya, jangan sampai nggak baik-baik lagi. Di sini aku yang disalahkan. Ya, aku paham. Saya nggak bersalahkan Dinsos. Saya ini banyak rawat ODGJ, Mbak. Maafin. Ini jadi lagi membacakan ya chat dari Teknovi mungkin ya ke Agus, mungkin seperti itu. Anak asuh saya 5, Mbak. Saya lebih baik laporkan hal ini supaya saya nggak bersangkutan. Udah main ini nih, playing victim nih. Aku mau lapor ya supaya nggak dikaitkan. Jadi yang sudah main klaim victim ya, jadi ya. Oh gitu. Nomor rekening Agus. Agus ini bukan orang sakit fiktif, nyata real. Saya lebih baik laporkan hal supaya saya nggak bersangkutan. Jadi pura-pura aku mau laporin loh, aku nggak mau kaitannya. Tapi uang diambil. Jadi catatan bahwa uang orang ditahan
dan digelapkan. Dan itu merupakan satu peristiwa yang harus kita laporkan secara pasal. Itu ceritanya ya. Jadi ceritanya itu sudah ada chat-chat gitu ya. Jadi orang itu merasa terancam atau gimana gitu ya. Kita tidak tahu deh. Pengacara Jainuddin yang juga masih satu tim oleh Farhad Abbas berpendapat bahwa Novi telah melakukan pelanggaran hukum. Ya, menurutnya tindakan dan tudingan yang dilakukan Novi terhadap Agus Salim tidak dibenarkan dalam aspek hukum. Dari sisi hukum ya, jelas ya, saya sering mengungkapkan bahwa donasi yang sudah diberikan kepada individu langsung ya, itu istilahnya sah buat mereka, tidak melanggar apapun gitu loh. Terkait laporan buat yayasan, artinya laporan yayasan bisa aja istilahnya meminta itu gitu, tapi tidak meminta uangnya kembali. Itu pelanggaran, tidak bisa, kecuali uang Jadi itu pelanggaran katanya ya guys ya. diberikan oleh yayasan kepada Mas Agus dengan catatan ini untuk berobat mata ya. Namun disalahgunakan buat berobat lainnya boleh ya, ditarik kembali, diadukan atau dilaporkan, itu sah-sah saja ya. Tapi terkait hal ini itu tidak jadi soal, karena yang namanya orang sakit bukan hanya mata ya. Selama dia hidup pun mungkin masih punya utang, punya masalah, itu harus diselesaikan karena itu bagian gitu. Yang satu yang sangat disayangkan, ini tidak dilakukan secara kekeluargaan. Jadi si N ini cenderung memainkan peranan di media sosial gitu loh, dengan menggiring opini segala macam bla 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 gitu kan, dan ujungnya malah menarik. Iya memang benar itu juga sih ya. Kalau saya lihat ini membuat apa namanya kayak statement-statement kayak gitu ya, namanya netizen ya, kelihatan orangnya suka menolong atau gimana, entah itu benar atau salah masalah perbuatan dia menarik kembali ke uang dari Agus ke yayasan kayak gitu, salah atau tidak, namanya netizen itu tahunya kalau orang sudah baik ya baik saja kan gitu ya. Jadi kita tidak tahu deh. Kalau segi hukum sih saya percaya sama beberapa orang ini gitu ya, karena memang dia itu tahu hukum gitu ya, praktisi hukum gitu. Kalau dari segi hukum mungkin ada benarnya juga gitu ya, dan saya harus mempercayai siapa, nanti kita tunggu saja. nggak bisa loh secara hukum loh, karena ribuan orang dia harus punya kuasa. Ini juga dikuatkan dengan komentar si N ini kan di media sosial, bahwa saya tidak bisa mengembalikan dana ini ya, saya tidak punya kuasa karena ini netizennya Bang Deddy Sumargo. Oh iya jelas dong, kenapa Anda itu tak tarik ke rekening yayasan Anda? Jelas lebih salah. Nggak bisa dibenarkan itu. Oh jelas, berdasarkan pengakuan itu memang Agus tidak mengizinkan gitu loh, karena diajak ke Pondok Indah itu, ke BCA, dia hanya berharap katanya mau melihat mutasi rekeningnya, tapi pada saat di sana dikondisikan ada pemindahan dana 1 miliar, dan berikutnya tetap masih dicecar, diminta ya, diintimidasi, akhirnya 300 juta dibalikan. Bahkan sama Via ini terus dia mendapat intimidasi, diminta klarifikasi ya oleh kuasa hukumnya ini, dan dia sempat mengembalikan 8 juta juga seperti itu. Gitu guys, jadi ceritanya seperti itu ya. Oke guys, jadi sampai di sini videonya, dan sampai ketemu di video saya berikutnya.